Pertanian hidroponik menjadi bagian dari sistem pertanian modern yang dapat dikembangkan di perkotaan. Beberapa tahun terakhir, pertanian hidroponik mulai banyak diterapkan di Mamuju, Sulawesi Barat. Pertanian hidroponik sendiri merupakan budidaya tanaman, memanfaatkan air sebagai media tumbuh dengan menekankan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Selain itu, sistem hidroponik juga tidak menggunakan media tanah seperti halnya pertanian konvensional dan minim pestisida, sehingga hasil pertanian lebih bersih dan sehat. Saya mulai kenal hidroponik itu dari 2019. Awalnya saya kenal hidroponik, masih belajar dan kenalnya itu dari teman. Sama istri yang ngajak untuk buat usaha hidroponik. Selebihnya saya coba-coba dari awal botol-botol bekas saya kumpul. Mulai dari situ sampai akhirnya saya menggunakan media pipa. Kalau menurut saya keuntungannya bertani hidroponik itu cukup luar biasa ya. Pertama dari segi sayurnya yang sehat, higienis. Terus kita lebih mengedepankan bagaimana seminim mungkin tidak menggunakan pestisida. Itu yang kita kedepankan, menjaga kualitas sayur, kesegarannya sama kesehatannya. Dalam budidaya tanaman hidroponik, air memegang peranan penting. Agar air menjadi media tumbuh yang optimal bagi tanaman hidroponik, harus diperhatikan beberapa persyaratan, yakni menjaga kestabilan mineral dalam air, menjaga kualitas air, memperhatikan nilai pH air, dan memberikan kandungan nutrisi yang akan diperlukan bagi pertumbuhan tanaman hidroponik. Perlahan pertanian hidroponiknya mampu berproduksi baik dan menghasilkan sayuran berkualitas. Mukmin mulai menapaki bisnis sayuran lokal. Tak hanya menutupi permintaan dalam kota dan provinsi Sulawesi Barat, namun juga mampu menembus pasar luar kota seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga ke wilayah Pulau Kalimantan. Sang istri membantu menyiapkan dan mengemas sayuran hidroponik untuk selanjutnya dikirim ke sejumlah pelanggan tetap dan beberapa permintaan dari pelanggan baru. Permintaan terbanyak sayur hidroponik yakni selada air. Tingginya permintaan sayuran dinilai karena terbangunnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran yang sehat dan bebas pestisida. Kebetulan saya tukang totok. Nah, setiap pasien saya tawarkan, ada saya punya kebun seperti ini, saya punya kebun hidroponik. Kebetulan ini tanpa non pestisida. Siapa tahu kita tertarik. Oh kebetulan di Mamuju ini belum ada tanaman selada. Oh kebetulan di rumah sudah ada. Cuma pada saat itu kita kan masih belajar. Jadi kadang belum terlalu bagus tanamannya, tapi mereka beli. Mereka antusias sekali, mereka datang ke sini, mereka beli, terus mereka bilang, alhamdulillah di Mamuju ini sudah ada tanaman hidroponik. Jadi mereka tidak minta kirim lagi ke Makassar, kan rata-rata yang pasien-pasien saya itu ambilnya di Makassar.
Selain menyiapkan produksi untuk permintaan luar kota, setiap hari Mukmin juga memasok hasil pertanian hidroponiknya ke pasar-pasar tradisional di Mamuju. Beberapa pedagang sayur memesan langsung sayuran hidroponik, terkhusus selada, kepada Mukmin karena tingginya permintaan konsumen untuk komoditas lada air. 1, 2, 6, 7, 8, 9. Berapa harganya, Pak? 7.000. Selada hidroponik juga dipasok ke pusat-pusat perbelanjaan modern di daerah ini seperti supermarket dan toko modern khusus menjual sayuran dan buah-buahan segar. Masyarakat menyukai sayuran hidroponik karena dinilai lebih segar dibanding jenis sayuran yang ditanam dengan media tanah. Alasan mendasar dan tak kalah pentingnya adalah nilai kesehatan dan kualitas dari hasil tanaman hidroponik. Mukmin tak bergerak sendiri. Sejumlah petani hidroponik di Mamuju juga mulai mengembangkan pertanian hidroponik. Seperti halnya Haji Sudirman dan istrinya mengembangkan selada hidroponik di greenhouse-nya yang terbilang luas dan salah satu yang terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Mukmin dan Haji Sudirman kerap bertemu dan saling sharing terkait budidaya tanaman hidroponik. Keduanya sering bertukar informasi sehingga masalah yang dihadapi dalam pertanian dapat terselesaikan. Bersama sejumlah petani hidroponik di Mamuju, Mukmin dan Haji Sudirman kemudian membentuk komunitas petani hidroponik bernama Manakara Hidroponik. Komunitas menjadi wadah para pegiat pertanian hidroponik untuk maju bersama melalui ragam kegiatan sekaligus mensosialisasikan pertanian hidroponik ke masyarakat luas. Halo. Halo. Iya. Lagi di greenhouse ini. Oh. Lagi bersih-bersih nih, kebetulan sama teman-teman ini. Oh ya, kebetulan kalau begitu. Sekalian ajak teman ke greenhouse-nya Pak Haji karena bentar kita ada kegiatan. Oke, siap. OTW. Ada panggilan sama Om ini. Nah, suruh dia masuk di rumah di greenhouse-nya Pak Haji. Ayo. Bisa toh? Siap. Keanggotaan komunitas Manakara Hidroponik mayoritas merupakan petani milenial yang bergerak secara mandiri. Mereka berasal dari ragam latar belakang pekerjaan serta memilih hidroponik sebagai sampingan pendapatan ekonomi keluarga. Komunitas ini menjadi wadah untuk berbagi informasi dan sharing para anggota karena hidroponik yang sifatnya dinamis sehingga banyak kendala yang dihadapi ke depannya.
Oleh sebab itu, semakin sering sharing dan berbagi pengalaman diharapkan akan menambah dan membuat produksi pertanian yang dihasilkan semakin stabil. Keberadaan Manakara Hidroponik juga sebagai wadah silaturahmi petani dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian usaha pertanian. Manakara Hidroponik berdiri itu awalnya dari teman. Dulu kan saya pertama di Mamuju, terus saya ajak teman, saya bilang kayaknya potensi lah untuk usaha hidroponik di Kota Mamuju, apalagi daerah berkembang. Saya bilang bagaimana kalau kita ajak teman-teman di luar, kita buka usaha bareng-bareng, bentuk komunitas Manakara Hidroponik sambil kita promosikan sayur hidroponik di daerah Mamuju. Karena saya rasa daerah Mamuju juga agak kurang untuk hidroponiknya, agak kurang. Kebanyakan ya sayur konvensional yang dijual. Jadi istilahnya itu saya berdua, saya cerita untuk bentuk ini Manakara Hidroponik. Setelah itu kita ajak teman-teman yang berminat berhidroponik. Nah, setelah itu kita bentuk komunitas Manakara Hidroponik yang awalnya 2 orang. Iya, awalnya itu tadi setelah saya datang berguru di Pak Mukmin, saya lihat banyak teman-teman di situ juga pada belajar. Jadi saya melihat ada beberapa sudah memberi nama GH-nya, ada diantaranya Mamuju Hidroponik, ada Garbang Hidroponik, ada Bukit Dayang, dan yang lain-lainnya. Akhirnya kita muncul ide gimana kalau kita satukan saja, kita bentuk komunitas gitu. Jadi masing-masing anggota boleh punya nama GH, tetapi kita harus punya komunitas sebagai wadah kita untuk bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan. Maka itulah dibentuk Manakara Hidroponik. Rencananya Manakara Hidroponik akan melaksanakan sejumlah kegiatan rutin di tengah masyarakat guna semakin memperkenalkan hidroponik sekaligus menggalakkan gemar makan sayur sehat dan bebas pestisida. Beberapa kegiatan yang dilakukan yakni Jumat Berkah dan pemasaran sayuran sekaligus memperkenalkan cara budidaya hidroponik. Melalui komunitas Manakara Hidroponik, para pegiat hidroponik di daerah ini dapat membuka peluang ekonomi setiap anggota agar lebih mengembangkan kewirausahaan di sektor pertanian. Selain itu, mereka juga mendekatkan pertanian hidroponik ke masyarakat melalui kegiatan sosial yang rutin dilakukan. Pagi ini, komunitas Manakara Hidroponik akan melakukan kegiatan setiap Jumat bertajuk Jumat Berkah. Mereka akan membagikan ratusan selada segar kepada masyarakat dan para pengguna jalan di Mamuju. Menempati beberapa titik jalan protokol dalam kota, anggota Manakara Hidroponik membagi-bagikan selada air hasil pertanian hidroponik mereka. Kegiatan ini sekaligus sosialisasi ke masyarakat tentang budidaya sayur hidroponik dan mengajak masyarakat luas untuk gemar makan sayur sehat. Jumat Berkah juga adalah ungkapan syukur atas limpahan rezeki dari Tuhan dari hasil panen sayuran hidroponik
sekaligus kepedulian Manakara Hidroponik untuk saling membantu sesama dan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi ini. Sambil membagikan paket selada, para anggota juga mengedukasi masyarakat tentang budidaya sayur hidroponik. Bahwasanya sayur hidroponik dapat dikembangkan di perkotaan dengan memanfaatkan area lahan yang terbatas di rumah. Selain sehat dan bersih, pertanian hidroponik juga dapat memberikan keuntungan ekonomi di masa pandemi ini. Selain itu, dengan program Jumat Berkah mendorong kemandirian masyarakat untuk berkarya dalam pertanian, karena pertanian pada hakikatnya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Awalnya itu kita sadar bahwa sebuah aktivitas di muka bumi ini adalah bernilai ibadah. Jadi muncul ide bahwa supaya usaha kita bisa bernilai berkah, kita sisihkan separuh dari hasil kita, itu yang kita salurkan di kegiatan Jumat Berkah. Selama sudah terbentuk Manakara Hidroponik, kegiatannya cukup lumayan ya. Kita adakan setiap hari Jumat, kita Jumat Berkah, bagi-bagi sayur sehat. Terus yang kedua, kita istilahnya kunjungi panti-panti asuhan. Dari situ sambil memperkenalkan bahwa sayur hidroponik seperti ini. Nah, gitu. Jadi cukup lumayan kegiatannya. Mereka sangat antusias tentang adanya hidroponik di Mamuju, karena mereka sadar bahwa selama ini kita pengguna sayur itu cukup banyak dengan konvensional yang banyak pestisidanya. Jadi mereka sangat menerima bahwa ternyata ada sayur yang tanpa pestisida dia tumbuh subur dan sehat. Selain pertemuan rutin, Manakara Hidroponik mengedukasi masyarakat guna membangun kesadaran luas agar sadar keistimewaan sayur hidroponik dan merubah persepsi dari kesan sayur mahal dan sayur sehat penuh manfaat. Selain pertemuan rutin, Manakara Hidroponik mengedukasi masyarakat guna membangun kesadaran luas agar sadar keistimewaan sayur hidroponik dan merubah persepsi dari kesan sayur mahal menjadi sayur sehat penuh manfaat. Pasar dan keramaian menjadi titik potensial bagi komunitas Manakara Hidroponik memasarkan produk sayuran mereka sekaligus melakukan sosialisasi. Apalagi sistem hidroponik bagi sebagian masyarakat di Sulawesi Barat masih baru karena lebih mengenal pertanian konvensional. Animo masyarakat tentang hidroponik dinilai cukup tinggi. Sebelumnya sayuran hidroponik lebih banyak didatangkan dari luar daerah Sulawesi Barat. Namun kini, sayuran hidroponik seperti selada dan lainnya telah banyak ditemui di pasar-pasar tradisional, seiring mulai berkembangnya pertanian hidroponik di daerah ini. Ya, untuk sayur hidroponik selama ini yang kita produksi dan dibawa ke pasar itu demi mengedepankan itu sehatnya dulu, sama kualitas sayur dulu yang kita bawa. Nah, itu yang menunjang kita mempromosikan sayur hidroponik. Bertani hidroponik itu cukup luar biasa. Pertama, kita sudah konsumsi sayur sehat, terus dari segi keuntungan cukup luar biasa keuntungannya. Dan sekarang kita bentuk komunitas, sudah lumayan banyak anggota dan semakin kita dikenal. Jadi istilahnya buat teman-teman yang berminat berhidroponik jangan takut untuk memulai. Kampanye mengkonsumsi sayur segar dan sehat tanpa pestisida tidak hanya melalui pemasaran, namun pengenalan ke masyarakat tentang metode pertanian hidroponik juga terus dilakukan. Hal ini agar masyarakat lebih memahami budidaya sayuran sehat dan dapat dikembangkan di rumah secara mandiri.
Selain prospek pertanian hidroponik dinilai sangat menjanjikan, komunitas ini juga mengajak masyarakat terkhusus generasi muda untuk mencintai pertanian dan membuktikan jika petani sukses tidak selalu membutuhkan lahan luas. Kegiatan yang kita lakukan di komunitas ini seperti Jumat Berkah. Nah, itu setiap hari Jumat kita bagi sayur secara gratis. Biasanya kita ambil titik di Jalan Arteri, di Simpang 5 SPBU. Kemudian ada semacam gotong royong. Katakanlah di GH saya ada butuh tenaga untuk perbaikan, jadi kami tidak perlu keluar biaya. Cukup kopi, snack-snack, teman pada datang membantu. Dengan budidaya tanaman pangan dan sayuran hidroponik, diharapkan dapat membantu masyarakat pada tingkat rumah tangga untuk dapat memenuhi ketahanan pangan mereka di tengah pandemi saat ini. Pertanian hidroponik adalah wujud semangat kemandirian, semangat untuk menjaga kedaulatan pangan, dan terus maju menapaki perubahan.